Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah. Pada Jumat kali ini akan mengambil tema tentang ada 4 hal yang mungkin bisa menyebabkan rusak atau terhapusnya amal. Jadi seperti amal seperti sebuah data yang kita seperti kumpulkan, misal membuat suatu tugas akhir di mana sudah kita kumpulkan semua data, tiba-tiba di akhir kita mau membuat atau di akhir kita mau ujian, mau diuji, tiba-tiba data itu hilang semuanya. Ketika data itu di dunia hilang, kita merasa seperti dunia sudah kiamat. Ya, data-data itu seperti yang harusnya penting buat kita sudah kita kumpulkan lama-lama dari sejak data yang masih awal, kemudian menjadi data yang sudah membaik, tinggal diuji ternyata hilang semuanya. Nah, kadang kita bisa memetik ibroh atau pelajaran berharga dari kejadian tersebut. Ya. Betapa paniknya manusia ketika data yang ada di dunia ini hilang. Tapi bagaimana paniknya manusia ketika di akhirat kelak mendapati amal perbuatan pahala mereka yang telah dikumpulkan itu terhapus, hilang. Saat berada di yaumul hisab, berharap banyak pahala atas amal-amal di dunia, ternyata pahala amalnya terhapus. Bukankah ini lebih menakutkan dari data-data yang kita kumpulkan kemudian hilang? Sebagaimana firman Allah ya untuk mengingatkan kita tentang terhapusnya amal pada Quran surat Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan rusak atau terhapusnya amal kita. Semoga kita bisa menghindari dan menjauhi perkara-perkara penyebab terhapusnya amal ini. Yang pertama adalah syirik. Hal yang pertama yang rusak dan menghapus amal dan yang paling utama adalah syirik. Tak hanya amal saat ini, bahkan seluruh amal sepanjang hidup kita terhapus apabila seseorang berbuat syirik akbar atau murtad. Sebagaimana firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yabatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu persekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara bahaya syirik adalah ihbatul amal, yaitu terhapusnya amal. Kemudian yang kedua adalah riya. Jadi hal kedua yang bisa menghapus amalan adalah riya, yakni beramal agar manusia itu melihat, memujinya.
Ria merupakan syirik kecil yang menghapus amal tersebut. Bedanya dengan syirik besar menghapus semua amal, sedangkan ria hanya menghapus amal yang niatnya ria tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad termasuk hadis yang sahih, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat ketika memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat ria kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Bahkan dalam hadis lainnya, ria ini lebih dikhawatirkan Rasulullah atas umatnya daripada Dajjal. Ada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW mendatangi kami sedangkan kami masih membicarakan Al-Masih Al-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Al-Dajjal? Kami menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, syirik khafi, yaitu seorang mendirikan sholat lalu dia memperindah sholatnya karena merasa ada orang yang melihat sholatnya. Karenanya kita berupaya untuk menjaga keikhlasan, ya, niatkan amal untuk mencari ridho Allah, bukan mencari pujian dari manusia, baik itu ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Hal ketiga yang bisa menghapus amal masih terkait dengan niat, yakni beramal karena dunia, bukan karena niat yang ikhlas. Ada irisan dengan ria tetapi lebih spesifik. Jika ria umumnya agar mendapatkan suatu pujian, ini untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Dalam suatu hadis riwayat Ahmad disampaikan, sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, kedudukan yang tinggi, agama, pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin menyebutkan contoh beramal dengan tujuan dunia ini, misalnya sebagian orang yang di zamannya mungkin belajar fikih agar mendapatkan kedudukan yang tinggi dari penguasa. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi juga sangat perhatian terhadap hal ini yang bisa menghapuskan amal ini. Sehingga beliau bertiga menempatkan hadis niat sebagai hadis pertama. Di antara petikan hadis tersebut langsung mencontohkan bagaimana nasib amal untuk tujuan dunia, yaitu hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin ia peroleh atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia niatkan. Jadi niatkan semua amalan kita hanya karena Allah semata. Kemudian hal yang terakhir yang bisa mungkin merusak amal kita adalah menyakiti orang lain. Jadi beramal tetapi menyakiti orang lain juga bisa menghapus pahala amal tersebut. Khususnya orang yang bersedekah tetapi menyakiti orang yang ia beri sedekah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 262, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, al-adza adalah orang yang bersedekah, membentak orang yang menerima sedekah atau menghinanya atau mencelanya. Dan secara umum seluruh tindakan mengganggu dan menyakiti orang yang menerima sedekah
baik berupa perkataan maupun perbuatan, bisa menghapuskan pahala sedekah kita. Semoga kita semuanya bisa menghindari hal-hal yang dapat menghapus pahala amal ini. Kita perbanyak doa kepada Allah agar menjauhkan kita dari syirik dan niat yang tidak ikhlas terhadap amal kita, serta kita berusaha menjaga diri agar tidak untuk menyakiti orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis panjang riwayat Imam Muslim, kelak ada 3 orang yang masuk neraka setelah pengadilan awal, yaitu orang yang berjihad dan mati di medan perang, orang yang mengajarkan ilmu dan membaca Quran, serta orang yang kaya lagi dermawan. Ketiganya Allah masukkan ke neraka karena tidak ikhlas dalam beramal. Pahala amal ketiganya terhapus karena ria dan mengharap pujian dari manusia. Maka di akhir khutbah yang kedua ini, malah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan, menjaga kita dengan keistiqomahan, juga memberkahi bangsa kita, menolong seluruh kaum muslimin, dan serta menjadikan kita semua menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum waskuruhu ala nikmatihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.